Swastiastu, umat sedharma di seluruh Nusantara. Salam Rahayu. Astungkara kita kan Dharmika kita dari Bandung ya. Bandung. Dari Bandung kita beri motivasi atau pengalamannya Bapak ini kembali ke jalan Dharma, perjalanannya gimana? Nanti kita kenalkan dulu. Iya, Om Swastiastu, Sampurasun. Rampes ya, gini tambah kita tambah ada Sampurasun dari identitas sukunya, Pak. Ya, Astungkara. Ini dari Bandung dengan sambutannya kata Sampurasun. Kita jawab Rampes. Nggih, Bapak. Perkenalkan dulu. Iya. Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Binar Topang Suprayogi. Binar Topang Suprayogi. Topang. Iya. Binar Topang Suprayogi. Suprayogi. Iya. Biasa dipanggil Binar atau Yogi biasanya. Iya. Kalau asli keluarga itu dari Sumedang, Pak. Sumedang. Dari Sumedang. Cuman saya besar di Bandung. Oh, Di Bandung. Terus jadi ya kalau orang tua memang asli bapak dari Sumedang, ibu Bandung, seperti itu. Terus gini, Bapak, Bapak disebudani tahun berapa? Kalau Sudewedani itu bulan November 2022. Oh, barusan Baru. 2 tahun yang lalu. Iya. Di mana, Pak? Itu Astungkara itu di daerah Sidoarjo di Pura Margowening. Itu pun juga tidak sengaja ya, mungkin ada perjalanan karma yang memang saya harus meninggalkan tanah Jawa kan, Pak. Seperti itu jadinya. Itu pun dulu saya juga sudah coba buat cari di Bali, ternyata beberapa kali saya datang ke Bali itu, Pak. Itu juga nggak ketemu jawaban. Tapi kenapa saya harus dan kenapa balik lagi harus di Jawa Timur gitu, di tanah Ya, Jawa lagi, di ya. Jawa juga ngapain gitu, mungkin Tuhan mikirnya nggak perlu jauh-jauh gitu, ngapain harus nyebrang-nyebrang ke Bali gitu, sedangkan di Jawa sendiri banyak gitu kan umat Hindu yang memang bisa untuk memfasilitasi untuk studi wadah gitu, Pak. Jadi 2 tahun yang lalu Bapak Binar ini kembali ke jalan Dharma, sudah disudani di Sidoarjo, tempatnya di Pura Krembung, Margowening. Terus perjalanannya ini Bapak Binar memutuskan kembali ke jalan Dharma itu apa yang menjadi motivasi atau perjalanannya Mas Binar ini loh? Jadi gini, awal mula itu di sekitar bulan November tahun 2015. Iya. Saya tuh tanpa sebab apa tiba-tiba koma. Oh, sempat koma. Koma itu selama 1 bulan. Oh. 1 bulan saya masuk ke IGD itu sudah dalam keadaan nggak sadar, Pak. Iya. Dalam keadaan kondisi tidak sadar, saya dimasuk ke ruang UGD, diperiksa, akhirnya saya divonis dalam kondisi tidak sadarkan diri dan harus dirawat. Itu pun sampai total 30 hari untuk rawat inap. Sudah sampai CT scan 2 kali, sampai hampir mau di MRI pun hasilnya juga dokter bingung ini sakit apa katanya gitu. Iya. Tapi memang di dalam masa waktu saya koma itu mungkin di situ ada satu petunjuk yang memang dulu sebelumnya saya sempat hiraukan. Jadi kayak saya itu dalam keadaan kondisi koma itu saya kayak berada di satu bangunan, entah itu candi atau di situ saya melihat sosok tinggi besar, cuman mukanya itu silau. Awalnya biasa aja, Pak, saya bingung ini siapa gitu, saya juga nggak kenal gitu kan. Atau juga dalam keyakinan saya juga tidak ada wujud seperti itu gitu Ya, yang sebelumnya. Ya. Tiba-tiba beliau menunjukkan wujudnya dari awal tangannya 2 jadi 4 jadi 8 jadi 10 terus sampai 20 sampai tidak terhingga gitu. Itu yang bikin saya gemeteran. Siapa gitu.
beneran, cuman beliau cuma bilang gini, sudah kamu kembali gitu, karena kamu belum waktunya di alam sini gitu. Pas di hari ke-29 malam mau masuk ke hari ke-30 itu saya sadar dalam kondisi tangan saya terikat, Pak, di tempat tidur, di kasur pasien. Orang waktu itu saya bilang saya itu mau diinfus, itu saya nggak sadar saya cabut sendiri. Saya diinfus, saya cabut sendiri, diinfus, cabut sendiri gitu. Jadi saya kayak nggak mau diinfus gitu, tapi saya dalam kondisi nggak sadar. Saya bangun-bangun sudah keadaan terikat di kasur pasien, kaki sudah lemas karena 1 bulan nggak gerak sama sekali. Ya akhirnya saya fisioterapi, rawat jalan. Nah di proses rawat jalan itu saya dimunculkan kembali mimpi itu. Saya beliau tuh muncul lagi. Baru saya ingat ini kan mimpi waktu saya koma. Ya, dan kadang nggak sadar itu Waktu itu. ya. Iya. Terus saya masih ngerokan karena dulu tuh saya orangnya kayak logis gitu. Ya. Apa-apa saya pasti sambungkan, oh ini bawaan sakit gitu. Waktu saya pas rawat jalan, oh ini bawaan obat, karena waktu itu saya sekali gede obat saraf, saya ingat waktu itu Medikobal dan lain-lain lah istilahnya itu kan ada, saya masih ingat obatnya gede-gede. Oh ini efek obat yang bikin saya delusi istilahnya gitu. Terus akhirnya halusinasi itu. 3 hari kemudian muncul lagi sampai hari ke-5. Di hari ke-4 saya cuman gini, ini berarti kalau mimpi ini memang benar-benar mimpi, tidak akan muncul lagi. Saya sampai gitu. Kalau misal nanti emang ini sebuah pertanda, pasti akan muncul. Mau proses ke mimpi muncul lagi ke-5 itu muncul. Di situ saya bingung. Ini apa maksudnya? Saya nggak tahu, padahal keluarga saya dari orang tua saya sendiri itu dari orang yang maksudnya itu yang garis keras. Maksudnya memang mereka konservatif. Ibaratnya anaknya aja tidak diberikan akses buat jangankan untuk mengetahui kenalan dengan orang yang tidak sekeyakinan pun juga pasti dilarang gitu. Gitu, Pak. Akhirnya saya cari tahu sendiri. Setelah beberapa tahun kemudian saya dapat kesempatan datang ke Bali. Waktu itu karena pernikahan sahabat saya. Waktu itu saya diajak jalan-jalan ke Pura Besaki. Di Pura Besaki saya datang sebagai wisatawan. Teman saya memang niatannya buat sembahyang ke dalam, ibadah ke dalam. Saya di situ sama teman-teman saya diajak ke Bali buat jadi tamu undangan nikahan teman saya. Waktu kita rombongan ke Besaki, saya dibilangin, kamu tungguin di sini di warung. Ya sudah, saya cari makan, cari kopi. Warung-warung masih belum serapi sekarang kan, Pak, dulu kan masih jejer-jejer gitu. Terus akhirnya saya makan di situ. Saya lagi pilih-pilih, saya ditepuk dari belakang sama ibu, tapi pakai baju dan dikasih taman lagi, rambutnya kayak seperti ratu istri gitu. Saya sulingge mungkin. Nah, itu Sulingge. sambil bawa tongkat gitu. Oh, sulingge. Sambil bawa tongkat. Beliau obat perempuan itu, ibu-ibu itu. Saya belum tahu kalau itu sulingge. Terus saya bilang, ayo nak masuk. Nah, Bu, maaf, saya ini wisatawan, saya pengunjung. Nah, harus masuk katanya. Terus, Bu, saya ini cuma ngantar. Kalau teman saya sudah masuk tadi. Loh, ayo Pak antar. Itu, Pak. Terus saya dalam hati, saya ngedumel pakai bahasa Sunda, iya jelema teh meni merekedewong kan gitu, kayak ibaratnya kayak orang ini kok ngeyel gitu, maksa gitu kan, maksa gitu. Terus nggak lama saya sampai agak dongkol, saya keluarin KTP saya. Ibu, maaf, ini loh Bu, saya KTP saya agamanya ini. Tapi ibu itu tiba-tiba kayak diginikan, saya nggak percaya buatan manusia katanya gitu. Itu yang saya sudah, pokoknya ibu kamu ke dalam gitu. Setelah itu nggak lama tuh pas teman saya manggil, kunaon Bin katanya gitu kan, tentu ada ibu-ibu tadi maksa gitu
ngajak, iya indit ke dalam katanya gitu. Mana katanya, lah itu tadi gitu. Jadi waktu pas saya ngobrol sama teman saya, ibu itu udah nggak ada. Merinding aku. Gitu. Ya, Itu cara yang ikut jadi merinding. yang jadi. Berarti secara niskala beliau sulingge ya bahasa saya itu. Iya, saya beliau juga orang nggak suci. tahu beliau itu yang siapa, ya. disucikan lah. Iya, entah itu memang belum benar-benar beliau itu sulinggi atau memang mewujudkan diri sebagai sulinggi, saya juga tidak paham. Dan akhirnya saya di situ cuman bengong, teman saya dikira saya itu cuman karena habis sakit terus saya ngomong sendiri, tapi yang penjualnya tiba-tiba merhatiin saya Pak dari dalam warungnya. Dia buru-buru keluar bawa tirta sambil diketis bilang sugre katanya gitu. Sugre. Gitu. Nah, ya itu terus akhirnya saya masuk ke tempat warung itu kan makan. Nah, sepulang dari acara pernikahan teman saya itu saya semakin mikir ini ada apa gitu. Sampai mundur lagi saya coba buat mengutarakan keinginan saya ke kakak saya perempuan. Dipikirnya saya itu mau nikah sama orang Hindu. Ya. Heboh itu Pak, saya di sidang tuh di rumah itu. Siapa kenaon karena gitu pokoknya ditanya-tanya bahwa itu tanya kamu itu kenapa gini gitu. Nggak ada gitu, saya bukan karena pernikahan gitu. Sampai saya itu dibawa ada satu tempat pesantren di dekatnya kampus saya waktu di Bandung itu. Saya nggak mau nyebut merek nanti. Jangan. Iya jangan nanti takut ini. Iya. Saya duduk ya. Katanya saya ketempelan jin bilangnya. Terus ya itu biar sembuh katanya. Lah saya didengarkan di ngaji-ngajiin gitu kan. Ya saya bingung apa. Ya saya cuma ketawa aja Pak. 2 kali. Malah justru orang bilang wah ini agak sulit bilangnya gitu. Ya. Mungkin kayak gitu. Terus akhirnya saya ya sudah gitu. Atau juga saya nggak terbukti di situ sudah berapa kali saya ikut terapi. Itu kan saya juga tidak ada efek apapun yang saya dapatkan. Sampai akhirnya saya merantau ke Jawa Timur. Ya. Di situ dari merantau itu saya punya keleluasaan buat mencari apa yang selama ini masih terhambat dulunya selama saya di Bandung gitu Pak. Tapi itu pun saya nggak langsung masuk ke Hindu, nggak langsung ketemu Pura Margoning atau siapa, tidak. Awalnya saya ke wihara dulu. Ya. Saya ketemu Bante. Luar biasa. Beliau bilang, oh bukan di sini tempatmu nak. Oh tambah beliau mundur lagi gitu. Ngasih petunjuk. Iya. Mundur lagi gitu. Kamu harus cari yang lebih tua lagi gitu. Beliau bilang gitu. Kalau misal kita logikanya belum, maksudnya itu mencari memang umat baru, ya pasti akan dirangkul biar masuk gitu. Bante malah bilang bukan di sini nah katanya gitu, mundur lagi. Akhirnya saya ketemu di itu, saya mundur, saya lalui itu, ketemu tokoh spiritual namanya Jiro Ayu itu, karena beliau itu kebetulan bertugas di Mataram waktu itu. Nah itu salah satu orang yang memang menurut saya membantu saya untuk maksudnya punya jasa gitu, walaupun bukan secara langsung tapi secara spiritual beliau mungkin juga ikut mendoakan saya kan Pak. Saya disuruh melukat mas katanya gitu. Mas kan di Jawa Timur ada tempat melukat di Jolotundo, melukat sebanyak-banyaknya di situ, sesering mungkin saya melukat di sana minta petunjuk. Nggak lama kemudian Mbak Dewi terus sama Pak Made Budi, penyuluh agama Hindu itu yang di Jawa Timur. Oh iya. Nah, pasti Pak Supardi kenal. Pak Budi ya, kebetulan sekarang kenal Pak Made Budi. Ya, beliau dan Mbak Dewi itu juga membantu saya masuk di Jiro Ayu. Dicarikan sebenarnya mau di Studio Wadani di mana saja Pak, yang penting saya ini gitu, saya bisa menyelesaikan itu. Ketemulah Pak Anto. Ya. Ketua rumah tangga Pura dulu masih, iya sekarang ketua PHD Sidoarjo. Ya. Beliau mau fasilitas saya, oke siap, gampang gitu. Ke Margoning gitu. Saya baru tahu di Sidoarjo itu ada pura sebesar itu.
Terus di situ saya diwadani Astungkara, Pak Anto dengan kebaikannya, Pak ini bagaimana? Oh sudah, nggak perlu pusing mikirin biaya gitu. Kami bantu buat ini gitu kan. Kami bantu buat memfasilitasi karena memang itu sudah jadi apa itu tugasnya inilah gitu untuk di pengemban di pura tersebut gitu. Saya disudani di situ, Astungkara sudah sah kan saya secara ini secara agama saya sudah ini gitu, sudah sah. Ya sudah, perjalanannya di situ. Kalau untuk saya pengalaman saya proses menjadi seorang darmika itu sampai sekarang. Jadi perjalanannya sampai koma dulu antara namanya koma, antara sadar dan gimana ya, antara sadar dan tidak sadar, seperti itu, antara mati dan hidup. Pertanyaan lagi Pak Binar, Pak Yogi. Ya. Sekarang Pak Yogi kan sudah menjadi Hindu. Betul. Terus bisakah bagaimana dengan pengalaman keyakinan yang lama dengan sekarang? Jadi gini Pak, kalau pengalaman itu, karena kan kadang kita tuh menanggapi banyak yang kita seringnya kan banding-bandingkan tuh Pak. Ya jujur aja, kita bandingkan lah. Bandingkan, oh yang A seperti ini, B sekarang seperti ini. Sebenarnya kalau menurut saya sih Pak, kadang itu saya itu semua tuh udah ada porsinya masing-masing. Iya. Karena gini, ketika dulu keyakinan saya waktu masih menjadi A itu tuh sudah dengan porsinya seperti itu, yang saya nikmati seperti itu, yang saya jalani seperti itu, baik buruk pahit manisnya ya saya jalani seperti itu. Dan untuk yang sekarang ketika saya sudah sudiwadani dan saya menjadi seorang Hindu, ya sekarang saya menjalaninya dengan lebih penuh sukacita gitu, penuh dengan ikhlas saya jalaninya, karena memang saya lakukan dengan dasar ini dari hati gitu, dari hati, dan memang saya lakukan semuanya atas dasar rasa. Jadi saya lakukan itu juga tidak ada tanpa paksaan gitu kan. Saya melakukan ibadah untuk melakukan kegiatan A, B, C, D, E di hari raya A, B, C, D, E itu saya lakukan semuanya, saya pun lakukan dengan tulus ikhlas gitu. Ya bukan berarti dulu yang di agama itu tidak tulus ikhlas, tidak. Cuman makanya kita kayak kurang bijak aja, harus banding-bandingkan gitu pengalaman. Kalau yang A dan B seperti apa, tidak. Semua itu pasti enak, sama-sama dua-duanya tuh enak. Cuman itu saya jadikan sebagai sebuah perjalanan hidup, pengalaman hidup saya. Oh, dulu saya seperti ini, sekarang saya menjadi seperti ini. Jadi saya harus lebih memperbaiki yang tidak ada di A, saya perbaiki seperti itu. Bahasa saya, kita hidup lebih baik lagi. Jadi kita nggak usah artinya pengalaman, karena ini kan Pak Binarnya tadi kan bahasa saya kan karena leluhur ya, kembali ke ajaran leluhur yang ditemui di saat seperti itu kan leluhur itu. Bahasa saya leluhur, karena perwujudan beliau sebagai awatara, tanpa leluhur kita pun nggak bisa nyambung. Karena di keyakinan kita, ngomong kita kan sama Pak Bina dengan saya kan sama, satu frekuensi ya. Keyakinan kita itu menghargai prosesnya itu tadi. Karena kalau kita tidak menghargai prosesnya, keyakinan lo ya, tidak menyinggung perasaan lo yang lain, kita tidak mampu nembus yang jauh di sana. Mas Binar tadi karena petunjuk dari leluhur, di saat koma dapat petunjuk dari leluhur, kemudian dalam perjalanannya harus ke Bali sampai seperti ini, walaupun dalam studi bedanya di Jawa Timur. Luar biasa. Pengalaman ini semoga bisa menginspirasi saudara-saudara kita yang darmika kembali ke ajaran leluhur, budi pekerti, artinya ajaran, kalau saya bilangnya ajaran adab, etika.
tanpa leluhur pun kita tidak akan jadi gini. Betul. Ya, seperti itu. Cuma dari segi cerita tadi kan pengalamannya Mas Binar, Pak Binar ketemu leluhur yang bertangan banyak. Tangan banyak. Apakah seperti itu kita juga nggak tahu. Itu kan simbolis Pak Binar. Iya. Ya semoga Mas Binar, Pak Binar kok Mas gitu ya. Tidak kan Pak Binar, semoga ya beginilah. Saya hanya bisa mengucapkan selamat kembali ke jalan Dharma, selamat kembali ke ajaran luhur, karena kita tekankan bahwa kita kembali itu karena kesadaran. Betul. Oke. Tadi saya pancing seperti itu, mungkin ternyata luar biasa spiritualnya. Sampai saya nggak bisa ngorek ini. Jadi saya pun juga sama punya keyakinan bahwa semua agama adalah mengajarkan kebaikan. Seperti itu. Soal tidak mengajarkan kebaikan adalah oknumnya. Jadi kita tidak ada perbandingan. Betul. Tidak harus dan tidak harus dibandingkan. Tidak harus diperbandingkan, harus diyakini, harus dilaksanakan. Suatu poin, mengapa saya sampai bikin ini cara gini? Kita sudah kembali ke jalan Dharma, minimal kita lebih baik dari sebelumnya, hanya peningkatan saja. Oke, terima kasih ya Pak Binar sudah mengisi vlog saya. Hanya sekali selamat dan rahayu. Om Santi Santi Om.